Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Ini Gus mau tanya lagi Gus. Bagaimana caranya agar kita lebih peka menangkap sinyal-sinyal keilahian Gus? Mohon diterangkan Gus. Pertanyaannya bagaimana lebih peka cara Menangkap sinyal-sinyal keilahian. sinyal keilahian. Ya, berhubungan dengan sinyal-sinyal keilahian, biasanya kita harus berbicara tentang kesadaran. Ya, jadi apapun yang kita lakukan mampu menyadari itu, salah satunya seperti itu. Meditasi ya harus kita mampu menyadari nafas yang kita hembuskan semua dari ilahi, nafas-nafas keilahian itu. Kalau udah menyadari ya, kalau real yang paling peka itu kan biasanya harus menyelaraskan dulu. Di situ ada cara jagat nang jero awake dhewe karo jagat semesta itu kan sebenarnya itu satu. Jadi ada di dalam ilmu itu ada yang mengatakan alam mikro atau alam makro. Alam mikro dan alam makro. Alam mikro yang alam semesta yang ada di diri kita, dengan alam yang terlihatnya alam semesta yang luas itu kan alam makro. Itu kan biasanya yang terjadi kehidupan yang dilakukan sehari-hari, apa yang kita terima tiap saat, kejadian apapun itu kan karena kita tercipta dulu di dalam alam kita sendiri. Ya, apa yang kita pikirkan, apa yang kita angan-angankan itu pasti akan keluar. Ya, cara realnya seperti itu. Cuman kalau yang lebih mendalam lagi itu bisa menyadari bahwa kita itu kalau terlahir masih kita bayi lahir masih sekitar umur di bawah 3 tahun ke bawah, itu biasanya itu sebenarnya itu lebih peka. Cuman si jabang bayi itu tidak mampu menjelaskan secara logis, secara analogi itu belum bisa menjelaskan. Itu Pekaannya tajam ya, di bawah 3 tahun ya. Di bawah 3 tahun itu sangat-sangat peka sekali. Itu jawaban alam semesta. Dia cuma keinginan aja ya, bukan ya keinginan atau dia apa yang dia butuhkan. Misalnya nangis, itu kan langsung si ibunya langsung ngasih ini teteh, misalnya mimi, itu kan otomatis kebutuhan. Nah, secara kita bisa seperti pola pikirnya seperti bayi itu ya, kita semua kebutuhan kita kan dipenuhi oleh semesta persis kayak si bayi masih di bawah 3 tahun ke bawah. Itu kan program yang aktif, itu kan program alam bawah sadarnya dan alam bawah sadar atau tekanannya yang aktif itu kan kalau alam bawah sadar atau tekanan yang aktif itu kan udah melingkupi semesta. Jadi apapun yang kita omongkan, apa kita yang inginkan, apa yang kita butuhkan, berarti itu udah dicukupi semua oleh semesta. Itu cara. Jadi kalau kita misalnya yang udah dewasa seperti ini kan ya sulit, karena kita terbebani oleh pikiran-pikiran, ego keinginan. Itu kan keinginan terbangun oleh ego dan nafsu, ya kan. Ya, kita yang terpisahnya dari alam semesta tersebut, dari alam bawah sadar atau takaran tersebut, karena menjadi tidak aktif ya mereka, karena kita mengedepankan secara logis, secara secara mengedepankan
egonya, ke nafsunya, keinginannya sebenarnya seperti itu. Jadi kita karena keinginan untuk memenuhi kepentingan pribadi kayak. Tapi kalau kita benar-benar ingin daya sinyal keilahian, ya kita harus buang egonya, buang pikirannya, buang cara-cara negatif. Harus menyelaraskan, ya kita mampu pola pikirnya seperti bayi. Kalau pola pikirnya bayi itu kan udah jawaban alam semesta, yang kita butuhkan pasti semesta mencukupi kita. Jadi cara Tuhan memprogram semesta seperti itu. Jadi apapun lebih canggih, semesta itu diprogram oleh Tuhan itu lebih canggih. Jadi itu ada hukum sebab akibat. Perbuatan seperti ini datang seperti ini, perbuatan seperti akibatnya seperti ini, itu pasti, udah pasti. Hukum sebab akibat gitu ya. Ya, dari hukum alam semesta itu ada 7, nanti dibahas di lain seksi aja. Itu sedikit ya, termasuk salah hukum sebab akibat itu adalah termasuk hukum alam semesta. Jadi apa yang kita berbuat pasti mendapat akibatnya gitu ya. Seperti itu. Kita berbuat baik ya akibatnya baik. Akibat baik. Ya. Berbuat buruk ya karma. Ya, seperti itu. Jadi ya itu, kalau kita pengen lebih peka itu kita belajar rileks, ya, mengosongkan pikiran. Yang kita tidak bisa menangkap sinyal-sinyal kalian adalah pikiran kita. Ruwet gitu termasuk itu. Iya, ruwet, mental block salah satunya seperti itu. Atau di dalam jiwa amarah, jiwa supiah. Ya minimal kita di jiwa yang tenang, jadi jiwanya pun tenang, raganya rileks, bahagia. Itu kan udah termasuk kalau kita mampu menyadari nafas tersebut. Tarik nafas, hembuskan, tarik nafas, tapi kita menyadari itu akan sakral. Jadi secara energi akan sakral. Apa yang kita itu keinginan udah membangun energi semesta. Apa itu udah positif. Kalau secara menangkap sinyal-sinyal ilahi itu lebih menyadari kehidupan itu. Berarti diutamakan kesadaran kerilekan ya gitu. Iya, jadi pertama kalau ingin sakral itu harus rileks gitu ya. Pertama rileks, terus menyadari, terus benar-benar rileks, terus di situ udah sakral. Apa yang kita inginkan tinggal mencet aja, itu udah secara energi berjalan langsung ke sana tembus gitu ya. Ke sana, ke semesta. Ya, sudah Gus, ini Gus. Terima kasih pertanyaannya Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.